Sini ada rekan saya. Nama saya Rian Syafatin. Nama saya Muhammad Izzakim. Nama saya Rashad Dimas Praja. Di sini kami akan menjelaskan tentang dataset yang kami ambil, yaitu tentang Facebook, di mana terdapat pendahuluan ada pertumbuhan ekonomi suatu negara dari beberapa negara tersebut yang diukur melalui GDP atau produk domestik brutonya, di mana mencakup total nilai tambah dari semua barang dan jasa yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis semua pengaruh variabel-variabel ekonomi seperti ekspor, impor, tingkat pertumbuhan produksi industri, investasi, dan tingkat pengangguran terhadap GDP tadi. Menggunakan model regresi linear dengan metode regresi bertahap. Metode ini membantu dalam memilih variabel independen yang paling signifikan sehingga menghasilkan model yang optimal dan sederhana. Lalu terdapat rumusan masalah yang kami angkat, yakni yang pertama, bagaimanakah pengaruh masing-masing variabel independen, yakni X1 sampai X5 yang berisikan tentang ekspor, impor, industrial production growth rate, investment and employment rate terhadap GDP. Selain itu, terdapat variabel independen mana yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap GDP dalam model regresi linear. Tujuan dari penelitian ini di mana menganalisis pengaruh variabel-variabel ekonomi seperti variabel independen dan variabel dependen menggunakan model regresi linear dengan regresi bertahap. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi variabel independen yang paling signifikan serta yang mempengaruhi GDP dalam menyederhanakan model regresi linear untuk menghasilkan model yang lebih efisien. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif pada pembuatan keputusan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Selanjutnya, dataset. Dataset itu merupakan tabel yang berisi informasi tentang berbagai negara. Ada dari tingkat kelahiran, saldo pengancar, tingkat kematian, konsumsi listrik, produksi listrik, ekspor, PDB, PDB per kapita, pertumbuhan PDB, produksi industri, jalan tol, impor, dan produksi industri, serta tingkat kematian bayi, pengguna internet, serta inflasi, tingkat pertumbuhan investasi, dan tingkat kematian. Data ini memungkinkan digunakan untuk analisis ekonomi, penelitian, kebijakan, dan investasi secara keseluruhan. Data ini merupakan sumber daya yang berharga untuk memahami ekonomi dari negara-negara. Di sini kita menggunakan variabel untuk yang independen adalah kolom GDP dan dependen itu adalah ekspor, impor, industrial production growth rate, investment, dan unemployment rate. Selanjutnya kita akan melakukan demo dari codingan. Baik, kita lanjut ke demo. Pertama, di sini kita akan mengimpor library buat ngerit data dan matematikanya, yaitu Kanda sebagai membaca data, nampaknya buat matematikanya. Untuk import KNN inputter itu buat mengisi nilai dari nolnya. Setelah kita sini kita Setelah kita membuka datanya, terdapat beberapa kolom data dari country, area, sampai ekspor, GDP, dan lainnya yang memiliki tipe-tipe data yang berbeda-beda. Selanjutnya kita masuk ke pre-processing data. Di sini kita dapat hambatan di mana terdapat spasi di antara awal dan akhir dari nama kolom. Jadi kita akan bersihkan namanya agar bisa langsung di-scan. Jadi kita akan membaca tipe data apa saja dari kolom-kolom tersebut. Di sini tipe data yang ada adalah objek dan float. Selanjutnya kita akan memilih 5 data yang menjadi variabelnya, itu GDP, ekspor, impor, industrial, investment, dan unemployment rate. Setelah kita memilih, kita akan mengonversikan dari tipe data yang sebelumnya objek, kita akan mengubahnya menjadi numerik agar bisa di-detect apakah terdapat nol atau tidak. Di sini kita mengubah data GDP, ekspor, dan impor untuk diubah menjadi kolom numerik. Di sini kita akan mengubahnya. Terus kita akan ngecek lagi tipe datanya. Sekarang sudah muncul hasilnya, yaitu datanya sudah berubah jadi float. Lalu kita akan melakukan pengisian data yang 00. Setelah itu kita akan ngecek lagi apakah terdapat kolom yang 0 dan sudah dicek tidak ada kolom yang 0. Selanjutnya kita akan masuk ke eksplorasi data. Seperti yang sebelumnya ada variabel independen dan dependen. Di sini variabel dependennya itu X. Kita akan ngedrop uh, kolom GDP dan pakai 4 kolom lainnya. Lalu kolom kita akan menggunakan kolom B buat GDP-nya. Lalu di sini kita membagi dataset menjadi dua, menjadi dua, yaitu data train dan data test. Selanjutnya kita lanjut ke tahap dari stepwise selection-nya. Di sini kita menerima input yaitu X, yaitu data frame yang berisi variabel independen, yaitu adalah data frame berisi independen, dan inisialis adalah data variabel yang awalnya sudah termasuk dalam model. Terus
threshold ini itu adalah batas p-value untuk masukkan variabel baru, yang threshold out-nya itu adalah batas value untuk mengeluarkan variabel dari model. Terus verbose true itu untuk fungsi akan mencatat pesan dari lognya. Selanjutnya kita inisiasikan. Daftar include dihasilkan dengan inisialis. Loop pertama menggunakan while. Dan interaksi langkah sebagai yang pertama adalah forward step. Exclude adalah daftar variabel yang tidak termasuk dalam model saat ini. Lalu looping melalui setiap variabel dalam exclude untuk menghitung p-value jika variabel tersebut ditambahkan ke model. Lalu menambahkan variabel dengan p-value terkecil, yaitu base feature, ke include jika p-value tersebut kurang dari threshold in. Selanjutnya adalah backward step yang akan dibacakan oleh Bima. Backward step. Jadi yang backward step ini algoritmanya itu untuk membuat model regresi dengan variabel dalam yaitu include. Nah, terus ini juga buat menghitung p-value untuk setiap variabel dalam model. Nah, terus menghapus variabel dengan p-value terbesar atau worst feature jika p-value tersebut lebih besar dari si threshold out-nya. Lalu ada yang if-nya ini untuk terminasi loop. Jika tidak ada perubahan yang terjadi dalam langkah penambahan atau penghapusan, loop akan berhenti dan mereturn include. Jadi dia mengembalikan daftar include yang berisi variabel-variabel yang terpilih setelah proses seleksi selesai. Setelahnya ada stepwise selection. Jadi stepwise selection adalah metode otomatis untuk memilih fitur yang paling signifikan dalam analisis regresi dengan menggabungkan forward selection, penambahan fitur, dan backward elimination, penghapusan fitur, secara bergantian. Metode ini dipilih karena menghemat waktu dan usaha, mengurangi resiko overfitting dengan menghasilkan model yang lebih sederhana, meningkatkan akurasi model dengan hanya menyertakan fitur relevan, dan menghasilkan model yang mudah diinterpretasi. Stepwise selection adalah praktis dan adaptif, cocok untuk berbagai jenis data dan konteks analisis, baik prediktif maupun inferensial. Fungsi stepwise selection melakukan seleksi fitur dengan pendekatan maju mundur berdasarkan p-value dari model OLS. Fitur yang paling signifikan ditambahkan step dan fitur yang kurang signifikan dihapus. Seleksi langkah pada data pelatihan untuk menentukan fitur terbaik yang harus digunakan dalam model akhir. Modalnya berapa? Yang telah dibangun untuk memprediksi nilai GDP pada data pengujian, atau bisa dibilang evaluasi model yang berisikan hasil dari mean squared error, kemudian R squared, dan final model. Dan setelah dilakukan muncul hasilnya di mana langkah tersebut adalah mengevaluasi kinerja model yang telah dibangun menggunakan metode stepwise tadi tersebut, lalu diperoleh MSE-nya, yakni MSE-nya adalah yang dapat dilihat dari hasil yang telah di-run. Kemudian terdapat R square yang bernilai 0,854, 0,854, serta adjustment X square-nya adalah 0,851. Di mana X square tersebut mengukur proporsi variabilitas dalam data yang dijelaskan oleh model yang telah dibangun. Setelah itu kemudian kami akan melakukan hitung jumlah kuadrat, di mana yang dicari kayak jumlah kuadrat JKT atau jumlah kuadrat total, dan setelah itu JKR adalah jumlah kuadrat regresi, dan yang JKG adalah jumlah kuadrat galat, atau bisa dibilang melenceng atau errornya tujuan untuk menghitung jumlah kuadrat yang merupakan komponen penting dalam evaluasi kinerja model yang telah dibangun pada regresi. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah koefisien yang telah kita uji pada evaluasi hasil model dengan X square final dan X square final yakni 0,854 dan adjustnya adalah 0,851.
Selain itu lagi nilai-nilai yang telah diperoleh dari jumlah kuadrat, explore dan adjustment tersebut dapat disimpulkan bahwa model referensi linear yang digunakan cukup baik dalam menjelaskan variasi dalam GDP. JKT yang sangat besar dapat dijelaskan oleh model. Sementara sisanya 14,6 merupakan galat atau error pada yang tidak dijelaskan oleh model, di mana dari data tersebut terdapat error sebesar 14,6. Adjustment export yang mendekati 0,851 mengindikasikan bahwa model tidak terlalu banyak overfitting dan tetap efektif meskipun mempertimbangkan jumlah variabel independen yang digunakan. Sekiranya itu adalah penjelasan terkait PowerPoint dan demo coding dari kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Untuk link